Saya ingin sharingkan satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan pada hari ini. Kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan di masa-masa goncangan ini? Beberapa kita juga udah tahu ini sampai kapan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Coba kamu perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Yang kedua, coba kamu perhatikan apa yang Tuhan katakan kepadamu secara pribadi ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, itu yang harus jadi perhatian kamu. Kisah para rasul pasal 27, di mana pada waktu itu Paulus bersama sekitar 200-an orang tawanan akan dibawa ke Roma ya. Di tengah perjalanan ada badai. Mereka sudah lilitkan perahunya dengan tali, mereka sudah buang muatan. Semua yang ada dalam perahu itu semuanya panik. Kisah 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Beberapa di antara kita mungkin keluarga sedang diisolasi atau saudara sedang kena penyakit, sedang mengalami kesukaran. Firman Tuhan lewat perkataan Paulus berkata, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan apa? Binasa. Kecuali kapal ini. Saudara percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang binasa. Kecuali kapal ini. Kapal apa? Mungkin sesuatu yang menjadi alat kita selama ini. Andalan kita selama ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, kau harus menghadap Kaisar. Di mana? Di Roma. Jadi artinya Paulus sekarang ini berada di dalam kapal yang sepertinya tidak ada harapan. Pasti akan tenggelam semuanya. Tapi karena ada firman berkata, jangan takut Paulus, kamu akan menghadap Kaisar di Roma. Artinya Paulus sampai di Roma. Ini benar-benar sepanjang kita dapetin firman, dapatkan pernyataan, dapatkan perintah, asalkan kita berada di dalam on his duty, on his assignment, on his mission. Dengar baik, dia akan melindungi kita, dia akan pelihara kita, dia akan berkati kita. Sekalipun nampak keadaan mustahil, tapi asal kita dapatkan firman, asalkan dapat perintah, lalu kita jalankan itu, saya percaya keajaiban itu akan terjadi. Dan keajaiban itu dinyatakan oleh Tuhan apabila dia berfirman kepada kita, dia sampaikan perintahnya pada kita, kita dengarkan dan kita lakukan. Nah di sini ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal itu di salah satu pulau. Kalau saudara baca ayatnya sampai habis, apa yang Paulus dapat pernyataan ini dari Tuhan, itulah yang terjadi. Seluruh penumpang selamat, kapalnya yang hancur. Jadi poinnya adalah kita harus tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan tuh ngomong apa sama kita? Secara pribadi, secara keluarga saudara, bisnis saudara, apapun. Kalau ada perintah, lakukan itu. Tapi untuk bisa dengar perintah, dengar firman, saudara harus dekat dengan Tuhan. Supaya bisa dengar suaranya, kita jangan jauh dari dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Aku akan meluputkan, aku akan bentengi. Dia bisa bentengi kalau kita dekat, duduk nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan sediakan segala yang kita butuhkan.